Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini pertama perdana Duit menyapa kalian ya. Ya, Tapak Maya. Kalau kemarin sudah 2 kali pertemuan dengan Pak Yanto. Terima kasih atas segala perhatian kalian selama ini 2 kali pertemuan ini dan pertemuan ini pertemuan yang ketiga. Tugas-tugas terstrukturnya yang melalui Google Form sudah mulai kami respon hasilnya. Kemudian untuk tugas mandiri beberapa sudah ada yang mengumpulkan. Kemarin memang arahan dari Duit sementara dikerjakan dulu di buku tugas, nanti sambil menunggu instruksi berikutnya pengumpulannya. Tapi ada beberapa yang sudah. Ya Bu, saya kumpulkan sekarang. Ya silahkan. Itu luar biasa semangatnya ya. Kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, semoga selalu semangat, semoga selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk hari ini pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pangkat pecahan. Kalau kemarin 2 pertemuan kalian sudah bilangan berpangkat sudah kalian pelajari tentang pangkat bulat dan pangkat 0 ya kemarin ya. Kalau bilangan ya coba. Ya, untuk pangkat pecahan seperti namanya berarti bilangan itu bilangan berpangkat tetapi pangkatnya berbentuk pecahan. Bilangan pecahan tahu bentuknya apa? A per B ya. Nanti pada pangkat pecahan kalian akan mempelajari 3 submateri yang utama yaitu tentang bilangan berpangkat pecahan itu sendiri. Kemudian yang kedua bilangan berpangkat pecahan nanti kaitannya dengan bilangan berpangkat bentuk akar. Pertemuan ketiga. Kemudian karena kaitannya dengan bilangan bentuk akar, nanti ada kaitannya dengan operasi bilangan bentuk akar, dan yang ketiga adalah bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Ini. Oke. Ya, kalian kemarin sudah mendapatkan materi ya, tinggal dibuka atau mungkin yang sudah mendapatkan print out-nya, print sendiri maksud kami. Bisa dibaca-baca lagi atau di buku siswa juga ada, silakan kalian pelajari lagi. Di sini bisa kan? Bisa. Ya, bentuk yang pertama harus kalian pahami adalah tentang bilangan berpangkat pecahan itu sendiri ya. Ini namanya bilangan berpangkat pecahan. 2 pangkat setengah atau 2 pangkat 1/3 itu bilangan pecahan. Nanti kaitannya dengan bentuk, mengubah bentuknya menjadi bentuk akar. Nah, yang pertama kalian pahami adalah ini. Ini ada 2 persamaan ya. Yang pertama, akar 2 dipangkatkan 2 ya. Ini bacanya akar 2 dipangkatkan 2. Itu artinya kan akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Nilainya 2. Ya, kalian cermati. Kemudian bentuk yang kedua, persamaan yang kedua, ada 2 pangkat setengah dipangkatkan lagi 2. Sesuai sifat bilangan berpangkat. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat setengah dipangkatkan 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah dikali 2. Jadi pangkatnya setengah kali 2. Setengah kali 2 itu berapa? 1 ya. Jadi 2 pangkat setengah dipangkatkan 2 hasilnya adalah
2 pangkat 1 atau 2. Sekarang kamu perhatikan antara bentuk yang pertama ini, yang ini, dengan bentuk yang kedua itu sama. Jadi dari persamaan 1 dari persamaan 1 ini dengan persamaan 2, akar 2 dipangkatkan 2 itu bentuknya sama dengan 2 pangkat setengah dipangkatkan 2. Sehingga kesimpulannya akar 2 sama dengan 2 pangkat setengah. Ya, oke. Mungkin kalian belum ya, Pak Anggun aja sebelah saya. Tenang aja, pelan-pelan. Nah, bentuk yang kedua nanti akan kalian peroleh kalau sudah sampai ke kesimpulan akhir biasanya cuma kayak gitu ya. Sekarang bentuk yang kedua. Ini ada bacanya gimana ini? Untuk ini. Akar pangkat 3 dari 2 ya. Akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan 3. Berarti nanti akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Ketemunya akar pangkat 3 dari 8. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu kan 8. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2 ya. Ya, 2 pangkat 3 8 kan? Oke. Nah, sekarang ini bentuk yang kedua. 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 3. Seperti sifat yang tadi di atas. 2 pangkat 1/3 dikali 3 jadinya 2 pangkat 1. Sama dengan 2. Jadi bentuk ini, oke, sampai sini saja. Bentuk ini, akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan 3, itu nilainya sama dengan 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 3. Jadi akar pangkat 3 dari 2 bentuknya akan sama atau nilainya akan sama dengan 2 pangkat 1/3. Nah, jadi kesimpulannya begini, gampangnya begini. Coba kalian lihat. Akar pangkat 5 dari 2. Ini kan bentuk akar. Kalau diubah ke bentuk pecahan, nilainya akan sama dengan 2 pangkat 1/5. Atau sebaliknya, 2 pangkat 1/5 itu akan sama dengan akar pangkat 5 dari 2. Ya. Ini contoh lagi. Akar pangkat 7 dari 5 itu sama saja dengan 5 pangkat 1/7. Atau 5 pangkat 1/7 itu bentuknya sama dengan akar pangkat 7 dari 5. Secara umum ini. Akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat 1/N. Atau akar pangkat 1/N sama dengan akar pangkat N dari A. Ya, ini masih pecahannya masih 1/N. Kemudian kalau bilangan pecahannya bentuknya M/N, seperti apa mengubahnya? Ya, kita lihat aja. A pangkat M/N. Ini M/N, ini kan pangkat pecahan. Ini kalau diubah ke bentuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan menjadi akar pangkat M kali pangkat 1/N. Atau menjadi akar pangkat N dari A pangkat N. Oke. Mudahnya gini Mbak, Mas. Ini bentuk akar. Ya, itu akan senilai dengan bentuk pangkat bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Cara mengubah pangkat pecahan ini bagaimana caranya? Nah, sekarang dilihat. Ini contoh ya. Ini ada akar pangkat 3 dari akar pangkat 6 dari 3 ya. Sekarang dilihat, 3-nya ini pangkat berapa? Halo? Contoh yang A, bisa kalian lihat? Bisa kalian lihat? Bisa. Ya, yang ini ya. Ini kalian lihat yang di dalam akar ini,
Yang di dalam akar, 3-nya pangkat berapa? 6. 1. 1. 3 pangkat 1. Akarnya pangkat 6. Jadi kalau diubah ke bilangan berpangkat pecahan adalah 3, 1, 6. iya 3 pangkat 1 per 6 ya. Oke, 3 pangkat 1 per 6. Bisa nggak sih pakai tulisan? Ya, silakan kalian melengkapi ya. Nanti kalau misalkan kalian ingin melanjutkan. Sekarang contoh yang kedua, yang B. Perhatikan lagi. Akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Ubah ke bentuk bilangan pecahan. Yang kalian perhatikan adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya berapa? 3. 3-nya pangkat berapa? 3. Pangkat 2 per 5. Penyebut dari pangkatnya jadi berapa? 5. Ya, jadi ini jadi pembilang, yang ini jadi Menyebut. Oke, paham ya? Oke, jadi sini berapa? 3, 2 per 5. 3, bacanya gini, 3 pangkat 2 per 5. Hati-hati menuliskannya. Kalau kalian menuliskan 3, 2 per 5, bilangan 2 per 5 sejajar dengan 3. Ya, tapi kalau ini pangkatnya ada di atas. Jadi kalau nuliskan bilangan berpangkat pecahan itu agak hati-hati, bilangan pokoknya dibesarkan. Ya, bilangan pokoknya dibesarkan biar nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini kan 6 pangkat sepertiga ya, bukan 6 sepertiga. Kalau 6 sepertiga ini sepertiganya di sebelah angka 6. Gitu ya? Ya. Oke, sip. Sekarang yang C. Nah, ini kebalikannya. Ini kalau diubah ke bentuk akar 6 pangkat sepertiga, 6 akar pangkat 3. Oke, akar pangkat 3 dari 6. Ya. Jadi bentuk akar ada pangkatnya 3, kemudian yang di dalam akar adalah 6. Kalau pangkat 1 cukup disebutkan 6 gitu aja, nggak ditulis 6 pangkat 1 nggak apa-apa. Oke, sekarang yang D. Kalau Akar akar 4 dari 5. pangkat 4 dari 4 dari 5 pangkat 3. ya, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Mudah ya, jadi lihat ini aja. Lihat bentuk ini. Nah, kalau yang di dalam akar ini, oh ini berarti jadi pembilangnya. Yang pangkat akarnya, oh ini nanti jadi penyebutnya. Ini gitu ya. Nah, sebaliknya begitu. Oh ini penyebut, berarti nanti jadi pangkat akarnya. Nanti yang di pembilang, ini jadi pangkat pada bilangan pokoknya. Gitu ya? Mudah ya? Iya, mudah. Harus berpikir mudah, positive thinking bahwa kamu bisa ya. Ini yang pertama yang kalian sudah kenalan lah, sudah katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Ya makanya saya hari ini harus kenal sama kalian biar kalian sayang sama saya. Kalau kalian sayang sama saya, tugas-tugasnya harus dikumpulin, ya nggak? Pak Anggun terbatuk-batuk ini kenapa? Kalau saya bilang sayang itu Pak Anggun sensi dia. Oke, yang kedua, bisa lanjut ya? Bisa lanjut? Halo? Halo? Gerakan mas, kalau gerakan sini itu, oh macet. Dicek sama Telkom sih, Terus beda. laporan, nanti nyambung lagi. Nah, terus share screen. Iya, ini dua-duanya. Yang ini dulu, Mbak. Iya, sama ini. Nah, terus ini, terus di share. Ini. Ya, share. Oke. Nah, lanjut. Halo?
Halo. Cantik, maksudnya ganteng dong ya, hari. Mbak yang cantik-cantik, Mas yang ganteng-ganteng, muridnya Bu itu kayak gitu, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Semangat ya. Oke, lanjut ya, yang kedua ya. Halo? Hai. Ya, hai. Kirain tidur. Jangan tidur dulu. Ini masih ada 2 poin. Yang berikutnya. Ya, Bu. Oke, operasi dalam bilangan bentuk, ini bentuk ya, bukan bentuk. Bentuk akar kuadrat atau pangkat setengah. Ya. Operasi bilangan itu kalau pada bilangan berpangkat, yang jelas bisa dioperasikan adalah perkalian dan pembagian ya. Itu lanjut, artinya seperti operasi perkalian dan pembagian biasa. Ada stabil, Mas? Nah, ini untuk yang pertama adalah bilangan bentuk akar. Kalau akar A dikuadratkan, hasilnya adalah A. Ya. Contoh akar 5 dikuadratkan itu kan akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 berarti berapa? Halo? Oke, akar 20? 25. 25 nilainya berapa? 5. 5. Jadi kalau akar dikuadratkan, hasilnya adalah sesuai bilangan yang di dalam akar itu ya. Sekarang akar 10 dikuadratkan nilainya berapa? 10. Akar 100. Iya, akar 100 itu kan 10. Akar 1 juta dikuadratkan nilainya berapa? 1 juta. 1 juta. Karena akar pangkat 2 dikuadratkan nilainya nanti hasil dari yang ada di dalam akarnya itu ya. Oke, sekarang secara umum kalau akar A kali akar B itu sama saja akar A kali B ya. Jadi bilangan yang di dalam akar ini halo? Yang di dalam akar ini tinggal dikalikan. Kalau pembagian akar A per B berarti akar A dibagi akar B. Ini contohnya mudah ya, bisa kalian pahami. Nah ini. Macet mana? Oke. 2 akar 5 dikuadratkan. Berarti kan 2 akar 5 kali 2 akar 5 gitu ya. Nah, nanti yang 2 ini dikuadratkan. Nih. Kemudian akar 5-nya juga dikuadratkan. 2 dikuadratkan nilainya berapa? 4. 4. Akar 5 dikuadratkan nilainya berapa? 5. 5. Berarti 2 akar 5 dikuadratkan hasilnya 20 ya. 4 kali 5. Nah, sekarang yang ini. Akar 3 kali akar 6 kali akar 2. Berarti tinggal dikalikan saja. Akar 3 kali 6 kali 2 berapa? 30. Akar 36. Akar 36 nilainya berapa? 6. Oke ya. Sekarang yang akar 12. Ini apa sih? Ini mengubah. Bentuk-bentuk ini nantinya bermanfaat untuk mengubah atau menyederhanakan bentuk akar. Caranya gimana? Akar 12. Akar 12 itu bisa diubah menjadi 4 kali 3. Bu, kenapa enggak 2 kali 6? Ada yang bisa jawab? Karena 2 sama 6 udah bisa diakarin jadi bentuknya harus. Iya, pinter. 2 sama 6 di antara 2 dan 6 atau 2 sama 6 itu bukan bilangan kuadrat ya. Jadi tidak ada yang bisa diakar. Kalau ini kan harus Iya, Bu. ini kan bilangan kuadrat kan? Tahu bilangan 4 kuadrat? bisa. Bilangan yang bisa diakar gitu ya. Iya. Ya, jadi ada bilangan kuadratnya kalau ada bilangan kuadratnya. Jadi nanti keluar nih. Akar 4 kan nilainya 2. Akar 3-nya tetap di dalam akar. Jadi bentuk akar 12 bisa diubah menjadi 2 akar 3. Begitu? Iya. Ya. Sekarang kalau ada yang bisa mengubah bentuk akar 50? Nah ya, coba. Akar 50. 50 itu berapa kali berapa?
2/5. 2/5. Ayo. 5/2. Pintar. 5/2. Karena 25 kali 2 ya. Yang bisa diakar 25-nya ya. Nggih. Nggih, pinter. Sinten niku nggih? Siapa tadi yang jawab nggih? Saya, Bu. Siapa namanya? Danang, Bu. Iya, Bu nggak kenal ya, belum lihat one by one. Ini. Terus video panel. Ini. Kelihatan. Ini, Muhammad Danang 9F. Terima kasih. Ada lagi yang mau coba akar 75? Ini akar 3. Iya, pinter. Siapa yang jawab ya? Saya. Tapi biasanya yang ngomong nanti otomatis naik. Ultras, Bu. Di atas. Iya, oke. Terima kasih. Berarti kalian perhatiannya luar biasa. Paham ya? Nah, nanti cara mengubah bentuk-bentuk akar yang harus disederhanakan semacam itu. Jadi harus diubah ke bentuk perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Ya, nanti kalau sudah terbiasa kalian akan lebih paham lagi. Sekarang bentuk yang berikutnya ada akar 0,25. Ini bisa disederhanakan menjadi akar 25/100. Berarti akar 25 per akar 100. Jadi diubah menjadi 5/10. 1/2 atau 0,5. Itu ya, paham ya? Ya, nanti sambil lalu melihat soal-soalnya. Ya, yang terakhir, merasionalkan bentuk akar. Nah, kalau tadi operasinya, ini operasinya baru perkalian sama pembagian ya. Nanti kalau ada penjumlahan, nih belum ke nomor 3. Kalau penjumlahan akar 2 ditambah akar 3 misalkan, itu jangan serta-merta kalian menjadi akar 5. Tidak bisa ya. Ibaratnya seperti variabel yang berbeda. X ditambah Y apakah menjadi XY? Tidak, ya Mbak Rehana sudah geleng-geleng kepala, tidak. Tapi itu tetap X plus Y. Jadi kalau akar 2 ditambah akar 5, ya biarkan saja. Akar 2 ditambah akar 5. Kalau pengurangan, sama. Akar 5 dikurangi akar 2, tidak menjadi akar 3. Tapi biarkan saja akar 5 dikurangi akar 3. Gitu ya. Nah, Bu, lah nanti penjumlahan yang seperti apa atau pengurangan yang seperti apa yang bisa dioperasikan? Ya, yang bentuk akarnya itu sama. Paham? Akar 3, ya, misalkan ada akar 3 ditambah akar 3, hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? Akar 6. Akar 3 ditambah akar 3. Wi tadi bilang, analog berpikirnya seperti mengoperasikan variabel, menjumlahkan dua variabel. Kalau variabelnya itu sama, misalkan X tambah X jadi berapa? Halo? X kuadrat. X. Ayo. X kuadrat itu X kali X. 1 jeruk ditambah 1 jeruk jadi berapa jeruk? 2. Kalau X ditambah X jadi berapa X? 2x. 2x. Akar 3 ditambah akar 3 jadi berapa akar 3? Karena 2 akar 3. Lagi ya. 3 akar 5 ditambah 2 akar 5 jadi berapa? 5/5. 5 akar 5. Iya, pintar. Ya. Oke, camkan itu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke untuk merasionalkan bentuk akar. Yang ketiga ya, materi yang ketiga dari bilangan pangkat pecahan dan bentuk akar. Apa sih merasionalkan bentuk akar itu? Menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut. Belum. Kita lihat ini.
ini kan ada bentuk akar, yang penyebutnya bentuk akar gitu ya, pecahan yang penyebutnya berbentuk akar. Kalau pecahan itu yang rasional itu kan penyebutnya bilangan bulat ya. Nah, sekarang dilihat bentuk akar ini akan diubah biar gampangnya tidak ada akar di bawah, gitu. Tidak ada akar pada penyebutnya. Gampangnya dan akar hilang gimana? Cabut bu, namanya pohon, enggak ya? Sekarang kita coba biar akarnya itu hilang, tapi tidak mengubah nilainya, ya. Tapi tidak mengubah nilainya, hanya mengubah bentuk. Ini kan merasionalkan bentuk akar. Kayak kamu bilang 2/4, itu kan nilainya sama dengan 1/2 atau 0,5. Nggak bisa ngantuk. Yang ngantuk ngacung. Apa ya? Biasanya bubuk. Oke. Ya, ini bentuk itu tadi ya. Kalau biasanya setengah, 2/4 bisa diubah menjadi 1/2, bisa diubah menjadi 0,5. Nah, ini sama, prinsipnya sama. Hanya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Ingat itu ya. Nah, caranya bagaimana? Dikalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Oke. Oh, siapa sih jawab ya? Ulfa pintar sekali. Si Ulfa Fadila. Ulfa pintar sekali. Berarti udah baca-baca ini. Ya, temennya nanti dikasih tahu ya kalau bingung ya. Oke. Caranya benar tadi, dikalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Tapi pengalinya itu berbentuk pecahan. Jadi gini, ini kan ada 1/2. Penyebutnya berapa? Macet. Lagi asik. Oke, sebentar. Iya, share screen. Iya, ini. Oke. Ya, lanjut. Lanjut ya. Nah, udah muncul. Kalian lagi semangat malah putus. Putus nyambung tuh kayak apa ya? Kayak aku dan kamu. Aduh, kalau buit nggak boleh putus nyambung. Bisa aja itu siapa yang jawab. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini 1/2 berarti pengalinya lihat karena penyebutnya berbentuk akar 2 berarti pengalinya halo? Berarti pengalinya gimana? Hah? Ini? Akar 2/2. Ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada yang tanya, Fit yang tanya. Kenapa pengalinya akar 2 kok per akar 2? Kenapa tidak akar 2 saja? Hita? Ada Hita Arum Anindita. Siapa itu ya? Ayo, Angelika Sarah. Oh, kok dimatiin? Vicky Jihan. Apa lagi nih? Kuina. Kenapa ini akar 2/2? Ya, di awal duit bilang Itu karena supaya bisa sederhana atau sama, Bu. Ya, oke lah. Tadi kan di awal duit bilang ya, mengubah bentuk tidak mengubah apa? Tidak mengubah nilai. Iya, betul. Tidak mengubah nilai. Kalau ini dikalikan akar 2, tidak akan Tidak mengubah mengubah nilai. karena akar 2/2 nilainya berapa?
sama dengan 1. Iya, nilainya 1. Jadi berapa dikalikan 1 kan hasilnya tetap itu ya. Kalikan akar 2 per akar 2. Bu, kalau di sini akar 10, ini pengalinya akar 10 per akar 10 gitu kan. Nah, sekarang lanjut tinggal pakai perkalian biasa. 1 kali akar 2 kan. Akar 2 kali akar 2 2 ya, akar 2 kali akar 2. Jadi ini seperti perkalian pecahan biasa aja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi ketemunya akar 2 per 2. Dilihat apakah masih ada akar di penyebutnya? Tidak. Sudah tidak. Sudah enggak ada ya, sudah hilang ya. Nah, ini namanya sudah rasional. Jadi akar 2 per 2 itu sudah bentuk rasional. Jadi sudah bentuknya sudah setengah akar 2 ya. Sama halnya dengan yang atas, ini contoh yang berikutnya 8 per akar 2 juga begitu. Kebetulan akar 2 semua ya contohnya. Nah, ini kalikan akar 2 per akar 2. Ini ketemunya 8 akar 2 per 2 atau 4 akar 2 per 2. Bu, ini kok nggak ada penyebutnya? Ada penyebutnya nggak ini? Tidak ada. Karena sudah bulat. Ini sudah sederhana kan. Tapi penyebutnya sama dengan berapa ini? 1 ya. Ini kan per 1 ya. Ya? Iya. Iya, Bu. Pernya per 1. Nah, kalau yang bentuk ketiga, Bu, itu kok pembilangnya ada akarnya juga ya. Kamu abaikan yang di pembilang. Yang paling utama adalah yang dilihat adalah penyebutnya. Jadi tetap nanti pengalinya adalah sesuai yang ada di penyebut. Karena penyebutnya akar 2, ya pengalinya akar 2 per akar 2. Jadi ini akar 5 kali akar 2 jadi akar 10. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. Jadi bentuk akar 5 per akar 2 kalau dirasionalkan menjadi 10, akar 10 per 2 atau 1 per 2 akar 10. Ada berapa contoh persoalan? A, B, C, D. Sudah dicoba? Ada yang sudah nyoba di rumah? Oke, sekarang yang A, kita coba. 1 per akar 5. Coba rasionalkan. dikalikan akar 5 per akar 5. Oke, dikalikan akar 5 per akar 5. Ayo, ketemunya berapa? Sama dengan akar 5 per akar 25 sama dengan akar 5 per 5. Iya, akar 5 per akar 25 sama dengan akar 5 per 5 atau Akar 5 akar 5 per 5 itu bentuk lainnya apa? 1 per akar 5. 1 per 5 per 2 akar 5. 1 per 5 kan tadi penyebutnya 5. Iya, 1 per 5 akar 5. 1 per 5 akar 5. Apa tadi yang jawab? Halo? Ulfa Fadila. Ulfa lagi? Murid-muridnya namanya Ulfa semua ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting yang lain paham dan benar-benar menyimak ya. Sekarang yang B coba. Yang B, 12 per akar 2. Pengalinya berapa itu? Akar 2 per akar 2. Jadi ketemunya? Kan 12 akar 2 per akar 4 sama dengan 12 akar 2 per 2. Oke. Kita ya? Ulfa. Ulfa lagi? Ya, terus semua lah. Yakin. 12 akar 2 per 2. Bisa disederhanakan? Bisa jadi 6 akar 2. 6 akar 2. Lanjut yuk. Yang C. Ini cowoknya kemana ya? Ini muridnya.
Ya lanjut yuk. Yang C, 15 per akar 3. Hasil akhirnya 5 akar 3, Bu. Hasil akhirnya 5 akar 3. Gimana caranya? 15 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. 15 kali akar 3, yang bawah jadi Per akar 3 sama dengan 15 akar 3 per akar 9. Sama dengan 15 akar 3 per 3. Jadi sederhanakan menjadi 5 akar 3. Oke, mantap. Sip. Dua lagi ya. Dikasih hadiah apa nih sama Alfa? Mukanya mana sih? Kasih lihat dong. Kameranya. Ah, itu. Oh, cantik. Iya ya, masa ganteng ya, Mbak? Yo, yang terakhir. Ayo, yang terakhir. Ayo, yang terakhir. Oke ya. Kayaknya 18 bisa diubah lama. Yang bisa jawab nanti buat kirim kuota, wes. Yes. Ayo, cepat-cepat. Kuota 1 MB. Tenang aja, tak beliin kuota. Zoom sekali cukup. Ayo. Gratis. Barang mau dikasih hadiah nggak pada berani jawab. Udah aman. Tanda begini. Halo? Kok mati? Macet lagi. Mau dikasih kuota malah mati. Dengar selanjutnya. Berapa ketemunya? Kan langsung belajar. Akar 6. Akar 3, akar 6. Berapa? 3 akar 6. Akar 3 di dalam akar 6. Akar 3 dalam akar 6. Yang lain? Saya, Bu. Apa? Kita? 3 akar 6. Mana? Belum benar. Siapa nih? Akar 8. 3 akar 2 kali 6 per akar 36. Terus tinggal disederhanain. Sampai bentuk yang sederhana. Tiga, berapa tadi? 3 akar 12 per 6. 3 akar 12 per 6. Bisa sederhana lagi? Tadi siapa yang jawab? Akar 12 per 2. Akar 12 per 2. Sederhanakan lagi. Macet lagi. Tadi yang jawab akar 3 siapa ya? Komunikasi sama ibu. Ke 1. Hah? Halo? Siapa nih? Ayo, gue pengen bentuk paling sederhana. 6 akar 3 per 6. Jadi akar 3. Akar 3, siapa yang jawab?
Ulfa, diaktifkan kameranya Ulfa. Tadi yang ini ya. Ulfa. Ulfa lagi. Ya, aku cuma Ulfa tok sih. Mikrofonnya. Akar 3. Akar 3, Bu. Tanya. Ulfa, diaktifkan kameranya. Kalau mau jawab sampai bentuk paling sederhana, aktifkan kameranya. Kita hitung 1, 2, 3. Ya, jawab cepat. Akar 3. Ya. 3 akar 6/1, Bu. 100. Tadi buat siapa ya? Ulfa. Iya. Ya. Ya. Oke, nanti Japri buit ya. Bisa kirimin kuotanya. Oke. Setuju? Iya, terima kasih ya. Semuanya akan datang. Kalau mau kuota belajar dulu. Nanti yang di endingnya Kayak lagi, ya. ada salahnya, temen salahnya. Oke, terima kasih ya. Wih, senang banget kalian, responnya luar biasa. Silahkan dipelajari kembali. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa Japri, saya atau Pak Yanto. Kemudian setelah ini akan dikirimkan untuk tugas terstrukturnya dan tugas mandirinya. Saya yakin kalian semangat lah. Walaupun pandemi, jangan mau kalah ya. Ini ujian buat kita, ujian kesabaran, ujian segala rasa. Nano-nano. Tak kenal maka tak sayang. Hari ini saya sudah bisa kenalan dengan kalian yang cantik-cantik. Ini yang ganteng-ganteng belum kelihatan sih. Kayaknya pada ngumpet isin karo buit apa ya? Ya, oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting menyimak. Saya tunggu responnya. Tugasnya silahkan dikerjakan. Semoga kalian selalu sukses, selalu jadi anak yang saleh-salehah, sehat, cerdas, dan pokoknya jadi kebanggaan orang tua, penyejuk hati, qurrata a'yun ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ulfa, silahkan nanti Japri buit ya. Iya, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Masih punya kesempatan kalau ingin dapat hadiah, insya Allah. Kalau duit ada rezeki, tak bagi-bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.